Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in khataman nabiyyin وعلى آله وصحبه أجمعين عدد قدره ومقداره العظيم. اللهم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد حسنات سيدنا محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، فتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا رحم النبيين وحفظ المرسلين وسورة إلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجبلنا بالعافية يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء على الهدى والدلالة إلى الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. وعلى من هو آباؤنا وجعلنا سلفنا الصالحون ويدخل نيتنا بنيتهم وعملنا في أعمالهم. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أحبائي الكرام، حاضرين مسلمين مؤمنين rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, terus kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmatnya yang diberikan kepada kita, nikmatul Islam, nikmatul iman, wa ni'mah sihat, nikmat ibadah, nikmat taufik, nikmat hidayah, nikmatul nazar, nikmatus sama, dan nikmat kita dijadikan umatnya Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan nikmatul ijtima', nikmat perkumpulan kita pada malam hari ini adalah anugerah nikmat yang begitu luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Alhamdulillah, masih Allah berikan kita panjang umur, sehingga kalau memang kita mengaku seorang mukmin, orang mukmin tidaklah panjang umur kecuali ada kebaikan di dalam dirinya. Mumpung masih ada bulan Rajab, maka bulan istighfar pun masih ada. Kita dianjurkan untuk memperbanyak daripada istighfar, untuk mengingatkan bacaan daripada bulan ini, yaitu Rabbi Fili warhamni wa tub alayya. Beruntung yang mengamalkan, yang tidak mengamalkan insya Allah bisa mengamalkan di kemudian hari, insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Maka salawat dan salam tak lupa kita hadiahkan kepada Sayyiduna wa Maulana wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga yaumil qiyamah. Semoga Allah mengabulkan daripada doa-doa kita dengan keberkatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan saudara-saudara yang insya Allah mendapatkan karunia nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, banyak di sini para sesepuh, ya tuan guru,
Ya, tokoh masyarakat jika ada, kalau belum ada insya Allah di kesempatan berikutnya bisa ada insya Allah. Ya, RW-nya kita undang, IT-nya kita undang, tak lain kita mendakwahkan daripada dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau perlu disugati, sugati. Ya, kalau nggak perlu ada tanda tangan Abdul Hamid, kalau memang nak bawa dikit tanda tangan boleh, Abdul Ali boleh tanda tangan. Undangan resmi buat ketua-ketua daripada ya aparatur pemerintahan yang berada di Poldanya gitu undang itu kami kan kita usahakan insyaallah. Ya, makanya yang mustahil. Ya, karena majlis kita ini semakin besar semakin bagus. Tetapi bukan dalam artian kalau majlis sedikit yang hadir itu tidak katik berkahnya. Terkadang majlis itu sedikit yang hadir tetapi berkahnya lebih banyak dibandingkan yang ratusan bahkan ribuan yang hadir. Aduh, banyak bahkan majlis cuma sedikit, mungkin 4. Tapi majlis ini lebih berkah dibandingkan majlis yang ribuan yang hadir. Kenapa? 4 ini mendengarkan. Dengan mendengarkan, mengamalkan. Dengan mengamalkan bisa mengajarkan lagi. Tapi kalau sudah ribuan majlis taklim, ustaznya ngomong, gurunya berbicara, dia juga sibuk untuk berbicara. Giliran disuruh berbicara maju ke depan, dia tadi yang kebetul pulau dia punya badan. Itulah tadi dia kemungkinan majlis kita ini penuh dengan berkah. Ya. Majlis itu sama baik. Ya, dimanapun majlis ada dulu. Di mana baik majlis sama-sama pun majlisnya Rasulullah. Cuma nama baik yang berbeda. Agar apa? Agar menunjukkan ada dulu atau ada tawan di mata mereka dalam pulau tawan. Ya, majlis dari Malam Mahdi tahu di Taki. Ya, majlis apa lagi? Ketahuan. Majlisnya Ustaz Muhammad ada Ilman. Apa namanya? Al-Kisah. Langsung gitu. Al-Kisah berarti daerah Surabaya sih. Langsung ya, otomatis ya untuk mendekatkan daripada pemikiran itu. Tapi tujuan daripada majlis sama-sama. Ya, sama-sama saja. Tiada beda. Ya, walaupun berbeda tapi tetap satu. Ya, hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ya, katik beda-beda, tujuan kita satu, betul tak? Apa tujuan kita? Menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Katik lain tujuan kita. Sama tujuan kita, tak katik beda. Ya, tujuan kita satu dapat ridhonya Allah. Insya Allah kalau Allah udah ridho, insya Allah berikan ridhonya juga ya kepada kita dan keluarga kita. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Tapi bahaya juga kalau majlis taklim yang hadir orang satu. Bahaya juga ya. Yang majlis taklim kalau bisa diramaikan makin bagus. Makanya kata Rasulullah ngomong kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, "Ya Ali, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin ni'am." Wahai Ali, engkau memberikan hidayah kepada satu orang itu lebih baik dibandingkan hewan ternak suwadi selembah kemudian disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lebih bagus mengajak orang satu hidayah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini kalau ada satu-satu tunjuknya pesan, tapi tidak ada apa-apa. Jadi istimewa daripada ulama. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Maka kalau di situ yang pertama, yang ke satu adalah menggapai ridho Allah. Ingat, yang kedua dapatkan ridho orang tua. Tadi ke satu sudah, kedua sekarang mendapatkan daripada ridhonya orang tua. Ingat, tak kata ridho orang tua kita tidak mungkin masuk surga. Dan yang ketiga, kalau dapat sudah ridho orang tua, ingat tanggung jawab kita ini di dunia apa? Apa tanggung jawab kita di dunia? Yang ketiga, yaitu kita ingat anak bini kita jangan sampai terbuka auratnya. Kadang kita ini termasuk orang yang dayus. Tahu tak dayus? Dayus itu tidak nyium bau sugo. Bau sugo tidak cium. Dayus.
Tahu tak siapa dayus? Yang ketiga, nomor 3 tuh, yang dayus. Apa dayus? Alladzi yukirul khubsa bi ahli. Orang yang mengakui daripada kejelekan bagi keluarganya. Ada keluarganya maksiat, live, contohnya buka aurat. Kata daripada bapaknya bagus, nah hasil kedua, teruskan. Tengok uang-uang macam ini. Jangankan dia masuk surga, nyoba surga beda kan? Tidak mungkin dia nyoba surga. Kadang kita bawa makan, hati cium lah, itu cium, tapi walaupun tidak makan ya. Nah, makanya kata Rasulullah kalau di situ masak daging banyak, imaratnya kuahnya minimal kalau tidak bisa berbagi daging, jangan sampai tidak berbagi kuah. Itu kata Rasulullah. Makanya kalau mau masak yang sedap-sedap itu bagi sama tetangganya. Ya, tetangga kita banyak, ada yang dari di sini tetangga ya, bagi-bagi insyaallah ya. Nah, hadirin rahimani wa rahimakumullah. Luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatala'la wajhuhu kal qamar lailatul badri ka'anna wajhahu kal qamar. Al-Imam Muhammad bin Alawi Al-Maliki mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajahnya itu bagaikan rembulan. Ulama mengatakan wajahnya Rasulullah bagaikan rembulan. Karena tidak cantik lagi tasbih. Persamaan yang paling indah kecuali rembulan. Kalau matahari terlalu tegang, tidak mungkin kita ngawas matahari. Terjadi matahari sakit, silam. Tidak cantik. Benda yang paling indah dipandang kecuali bulan kalau malam hari. Apalagi kalau sudah bulan di situ purnama. Bahkan Rasulullah lebih indah wajahnya dibandingkan daripada malam bulan purnama. Ini beliau Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki mengatakan wajahnya bagaikan rembulan. Seandainya ada kita katakan, yang lebih indah dari rembulan, apalah yang lebih indah dari rembulan? Hatinya yang lebih indah dari rembulan itu. Aduh, yang apa namanya? Al-Buruj. Al-Buruj atau yang paling tinggi di Dubai itu, Al-Buruj. Itu yang paling indah, tidak cantik-cantik yang paling indah itu. Tidak cantik paling indah. Buktinya apa? Buktinya pandang sekali bagus, dipandang-pandang ternyata kekurangannya banyak. Salah satunya pembuangan tidak cantik di situ. Nah, tengok ada berapa ratus ton sekali harus dibuang diangkut oleh mobil. Indah, berarti kurang indah. Yang indah sudah cantik yang sempurna. Semuanya kata yang sempurna. Yang sempurna adalah Rasulullah. Kadang kita nyari pasangan yang sempurna, tak kata pasangan sempurna. Adanya saling menyempurnakan. Memang di hari pertama wangi, ya betul ya. Di hari kedua wangi, mulai seminggu wangi lah masih, tapi dicium dikit. Kalau setahun tak kata lagi wanginya hilang. Kalau 20 tahun, nah musuh baik asam baik. Itulah tadi yang makanya. Ya kalau Rasulullah tidak pernah cerita di dalam sejarah istrinya Rasulullah dulu dengan Rasulullah tidak ganti sekali. Kalau mempai Rasulullah sekali hari pernah bini-bini karena cemburu. Ya akhirnya Rasulullah pernah diomongkan kayak sekongkol saya hafalnya ngomong kayak Rasulullah kalau masuk dari rumahnya Zainab kayak omongkan Rasulullah itu mulutnya bau cukup. Nah, dia omongkan bau cukup, dia omong kata Rasulullah padahal kau bawa. Padahal Rasulullah tidak makan apa-apa, makan madu. Rasulullah dia ngomong bawa. Nah, cuman di situ karena cemburu. Kalau Rasulullah itu hasya wa kalla wanginya luar biasa. Rasulullah gantengnya luar biasa. Makanya tidak bisa Rasulullah disifati digambar dilukis. Tidak bisa. Tidak mungkin sempurna orang yang melukis daripada Rasulullah SAW. Bukannya di situ mengangkat derajatnya Rasulullah. Orang yang melukis wajahnya Rasulullah, tapi menjatuhkan martabatnya Rasulullah SAW. Kalau tidak bisa dipandang, ya itu sudah tahu kan yang mandang Rasulullah itu cuma sahabat-sahabat yang kecil-kecil. Ya, kalau sahabat yang tua-tua, ya kita mandang Rasulullah, nah silo. Tidak mungkin terpandang. Saking Rasulullah itu bercahaya, kalau berjalan di siang bolong, itu Rasulullah tidak ada bayangannya. Kenapa? Cahayanya Rasulullah lebih terang dibandingkan cahayanya matahari. Sallu ala Rasulillah. Kemudian Rasulullah itu hasanus shaut.
Suaranya Rasulullah juga bagus, bukan suaranya tak bagus. Siapa yang bagus tidak ganti. Suaranya Rasulullah itu paling indah, paling bagus, paling enak didengar. Itu suaranya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi Daud pun kalah dengan suaranya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana kalau Nabi Daud baca itu borong-borong hingga di pucuk gentengnya Nabi Daud alaihissalam. Kenapa indah suaranya Nabi Daud? Nabi Daud kalau baca kita apa? Nabi Daud kita Zabur. Oh, di situ hewan-hewan itu pucuk. Kalau dengarkan bacaan daripada Nabi Allah Daud, Rasulullah lebih indah lebih indah dibandingkan yang lain. Karena Rasulullah itu full, sempurnanya itu full. Dan kita wajib meyakini bahwasanya Rasulullah itu pasti kekurangannya. Kalau kita meyakini Rasulullah itu pasti kekurangannya, berarti iman kita kurang sempurna. Salah satu sempurnanya iman kemarin sudah kita bahas, itu kita harus mengakui Rasulullah itu paling sempurna di segala sisi. Hidungnya paling bagus, Rasulullah hidungnya kan alif, seperti orang alif, cancang. Kalau bengkok-bengkok dikit ini, aku baunya Rasulullah kan hidung macam ini. Ya, kalau alif indah hidungnya Rasulullah SAW itu indahnya luar biasa. Dan Rasulullah juga di sini Dhali'ul Sali'ul Sahlul Khadad, pipinya Rasulullah itu bagus. Kemudian Dhali'ul mulutnya Rasulullah itu bukan telinga, kan ada kita ini mulut terlalu lebar ataupun terlalu sempit. Tidak, Rasulullah itu sedang, tapi kelihatannya pas. Itulah mulut daripada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian Rasulullah itu sudah kita ngomongkan kemarin giginya besar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada bulu sedikit alis sadar, dadanya pun tegak, itu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah juga punya mata itu luar biasa bagus, mata hitamnya dan juga alisnya Rasulullah asyikal itu berbentuknya itu luar biasa indah. Tak begitu lagi macam sekarang ke salon minta cantikkan daripada alis, lebih indah daripada alisnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemarin kita sudah tahu juga baina katifaihi, di antara pundaknya Rasulullah ada tandu baina katifaihi alama. Ada katanya? Kalau jangan dibuka lagi. Ini maknanya baina katifaihi, di antara kedua pundak Rasulullah alama, yaitu tandu. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu yurajjilahu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah itu ada yang mengatakan rambutnya Rasulullah itu lalu. Ada yang mengatakan dia berlalu, bukan berlalu cak kita tengok ada yang itu baunya Rasulullah macam itu. Indah itu yang Rasulullah itu. Kita sudah tahu rambutnya Rasulullah itu baina jumati wal baqah. Jumah ini tengkorak kepala panjang macam itu dan sampai di sini bahu. Ada yang mengatakan lima itu tengah-tengah rambutnya baginda Rasulullah. Indahnya rambutnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa kana yuradu wa yusrih, dia tahu Rasulullah itu jenggot dari sese. Ya, Rasulullah itu bawa sese. Jenggotnya Rasulullah di sese rapi. Terkadang ada sekarang ini jenggotnya Rasulullah. Ya, inilah jenggotnya Rasulullah. Tapi berantakan, tidak enak dipandang. Ya, karena Allah itu demen yang bagus-bagus, bukan di situ berantakan. Pengen rambutnya panjang. Rasulullah katanya, kau ini kurang tahu sunnah Rasulullah sampai sini. Rasulullah di sini rambutnya. Tapi rambutnya Rasulullah itu rambut panjang di belakang. Jenggotnya Rasulullah di sisi dirapikan. Pengen di situ kakek ngatokan Rasulullah di panjangnya, tetapi rapinya kurang. Bagus, panjangnya sudah bagus. Alhamdulillah, dia mengamalkan sunnahnya Rasulullah. Kadang, uang kadang penampilan ngikut Rasulullah. Tetapi perkara-perkara yang sunnah-sunnah kecil tidak ngikut Rasulullah. Sholat duha tidak pernah rambut panjang ngomong sunnah. Memang sunnah, tetapi sekarang ini sudah zamannya kalau rambut panjang itu sudah mau rusak lah. Kita zaman sekarang ini. Jenggot panjang bagus, penampilan Rasulullah bagus, tapi amalnya Rasulullah juga harus diikuti. Ya memang
tidak menyalahkan, bagus wong yang itu tuh. Tapi kalau dia langsung juga ngamalkan sunnah-sunnah bagus. Ngomong sunnah, tapi siwak tidak pernah pakai. Jadi siwak itu tuh kecil itu luar biasa. Tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah. Kadang anak juga susah untuk itu, tapi ingatkan kalau tidak bersiwak setiap satu sholat sedekah 1.000, 5 kali 5.000, 10 kali 10.000, otomatis kita tak berusaha untuk pakai siwak. Usaha dikit-dikit, tingkat demi tingkat. Al-Habib Abdullah Al-Haddad itu mengatakan mamin sunnatin sannahan Nabi illa wa arju qad amiltuha. Tiada sunnah daripada sunnah Nabi, kata Imam Al-Haddad. Majlis itu masuk ngikut daripada namanya itu bertabarukan, memberi berkah daripada Imam Abdullah Al-Haddad, Haddadul Qulub. Siapa yang dijuluki dengan Haddadul Qulub? Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Dia mengatakan tak kata sunnah yang dilakukan Nabi daripada sunnah, kecuali aku berharap sudah aku amalkan kalau sampai beliau terakhir itu yang beliau amalkan aku sebelum akhir hayat beliau, barulah panjangkan ganggu dan lidah. Jadi sunnahnya Rasulullah seluruhnya diamalkan oleh Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Mudah-mudahan dapat berkah gitu dengan keberkahan majlis beliau ini. Majlis beliau tidak lain, bukan majlis daripada bukan. Intinya kita ini ikut daripada Abdullah. Kalau kita tidak mengikuti pendahulu, mengikuti siapa gitu nih? Kalau tidak mengikuti ulama, mengikuti siapa? Maka batin kita ini gelap, maksiat terus, ibadah jarang, betul tak? Makanya yang ikutilah daripada ulama yang diarahkan oleh ulama. Ulama tidak mungkin mengarahkan kalau memang tidak sesuai dengan syariat yang diajarkan oleh Rasulullah. Kalau mereka mengarahkan tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah, dosa mereka diminta tanggung jawab oleh Allah. Kenapa kamu menganjurkan macam ini? Padahal tidak sesuai dengan syariat, tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah, ditanggung jawabkan. Jadi bukannya lemah jadi ulama. Kalau sudah ngomong harus tanggung jawabkan. Kenapa kamu macam ini? Apa alasannya macam ini? Dan lain-lain sebagainya. Ulama kalau sudah ngomong ceramah wajib diamalkan. Kalau dia tidak amalkan, berarti dia ngomong tanpa ngamalkan. Itu dahsyat adabnya kelak yaumil qiyamah. Balik lagi ya Rasulullah di sisi jenggotnya Rasulullah di sisi. Mudah-mudahan dia anak baca ngamalkannya. Ya belum jarang kadang di sini tapi jangan. Tapi mudah-mudahan baca yang di sini daripada jenggot. Yang mulai pada jenggot dia bukan jenggot. Biar apa? Dia baca ngamalkan sunnah sisi amalkan kalau sunnah dah kati yang jelek bagus kalau. Rambut panjang bagus, jenggot panjang bagus, segala panjang, tapi di situ dijaga, dirapikan, panjang pendeknya diatur, jangan kayak panjang, sikok panjang, sikok pendek, tapi kan gunting, gunting. Tapi kan sunnahnya Rasulullah itu ada dalam riwayat, kalau tidak salah kalau tidak salah, kalau salah Rasulullah itu lihat panjang jenggotnya itu koptos, ukuran. Ukuran apa? Genggam. Ukuran jenggotnya baginda Rasulullah. Yang tidak samakan. Nyimak baginda Rasulullah itu jenggotnya tidak gantengnya luar biasa. Kadang kita maaf. Lihat Habib Ali Jufri, jangan kamu lihat Habib Ali Jufri. Indah jenggot. Itu tidak katik seperti sampul dari Rasulullah kalau dibandingkan sama Rasulullah. Kalau dibandingkan sama anak tidak katik seperti beliau. Saking gantengnya luar biasa. Lihat Habib Ali Jufri pun, jenggot panjang tak Habib Ali? Panjang aja Habib Ali? Panjang lah ya, bukan Habib Ali Jufri. Jenggot panjang, ganteng. Ada fotonya di sini? Ada. Tapi. Dalam. Sampaikan. Ganteng, luar biasa kan? Enak kan dipandang, panjang tapi enak. Luar biasa aja. Tapi lagi. Dirapikan karena Rasulullah itu tertib di segala setiap perkara itu Rasulullah tertib. Kemudian wayatahil bil ismid. Rasulullah itu pakai celaknya ismid. Ismid itu ada yang mengatakan tidak ditemui lagi sekarang, agak salah. Ada ismid katanya. Ismid itu dari Arab Saudi sana, tapi ada yang mengatakan sudah campuran.
Kalau nak ismin aslinya itu sago dan mahal. Mahal. Tetapi seandainya waduh pakai celah ismin. Kalau tidak kata ismin intinya nama celah. Tetapi celah yang tidak membahayakan. Kemarin ya lagi musim-musim celah kurang lebih 8 atau 7 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu. Musim-musim celah tiba-tiba ada celah yang mengandung bling-bling sedikit. Ya kalau alam apa mereka di situ ini kurang bagus. Ya, tapi alhamdulillah zaman-zaman sekarang ini banyak celah-celah yang bagus. Rasulullah wa yaktahil bil ismin fi kulli lailah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu setiap malam pakai celah. Luar biasa Rasulullah pakai celah. Celah ini ya jual basar. Celah ini menerangkan mata. Ya, celah ini menerangkan mata. Kalau ditanya obat mata apa lah? Ya, kakek bisa gitu. Masya Allah. Indah. Mudah-mudahan baca gitu. Meniru daripada akhlak-akhlaknya. Insya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Rasulullah itu pakai setiap malamnya pakai celah. Ya, karena celah ini membuat mata terang. Kalau ditanya apa yang membuat mata terang? Ulama mengatakan yang membuat mata terang salah satunya melihat hijau-hijau. Ya, kalau ada yang lihat hijau-hijau pagi-pagi rumput ada embun-embun sedikit tuh, nyingok, pegang dikit. Kalau rumput jadi keladi nak minum dikit, tak apa, rasa masalah. Kemudian melihat Al-Quran. Kalau mata kita agak bulu-bulu dikit, coba biasakan baca Al-Quran. Ya, kalau jangan dari tema ini bukan yang Al-Quran. Ya, insya Allah dengan mata. Dan juga yang dengan mata yang bagusan kamu beli tadi. Siwak itu menerangkan mata. Salah satu fawaid siwak, keutamaan siwak adalah menerangkan mata. Coba kamu kosong-kosong pakai setiap hari, mata kuat, gusiku kuat. Uangnya pakai siwak, gusinya kuat. Cobalah, amalkan. Mumpung ngomong masih ada. Kaget ditanya di kekuburan. Nama uang makan siwak ya akhir hayatnya gampang melafalkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Salah satu itulah yang kita harapkan. Itu anda mati tidak bacanya la ilaha illallah tak kalah itu mati tidak bacanya la ilaha illallah. Kata ulama salah satu daripada faedah daripada siwak menggampangkan saat kita sakratul maut. Sakratul maut itu salah satunya siwak. Utama siwak banyak. Kalau kita bahas mungkin 3 atau 4 kali pertemuan insya Allah bergelar. Siwak itu asal usul siwak bagaimana insya Allah berkah. Amalkan. Ya. Rasulullah itu pakai celak dengan ismin. Kulla layla setiap malam. Fi kulli ainin salah atraf. Di setiap daripada mata itu 3 kali. Sekali, 2 kali, 3 kali. Itu Rasulullah. Sekali, 2 kali, 3 kali. Kapan Rasulullah pakai indan naum? Saat Rasulullah kepengen tidur, pas nak tidur. Ini sunnahnya Rasulullah. Amalkan walaupun sekali kau. Sayang kalau tidak amalkan. Kakek boleh kakek balik. Pakai tak celak. Takkan celak ngomong rumah. Insya Allah ada celak. Pinjam benar. Ngamalkan sekali jadilah. Jangan tidaknya sama sekali sampai akhir hayat tak benar. Amalkan sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Mbak celak, pagi-pagi pas gawe, celak. Ya pagi-pagi dia. Jadi makanya itu saat bila tidur bukan pagi-pagi celak. Tidak ada, sunnah tidak ada. Laki-laki yang mau kita larang. Ya ada satu cerita. Ya Rasulullah itu setiap ininya 3 kali. Ya, ada kalau kita belajar kitab nahwu kaki ada hadami. Idza qalatil hadami fasadiquha fa inna qala ma qalat hadami. Kalau hadami ada seorang wanita namanya hadami. Hadami ini punya mata yang sangat luar biasa. Ini dulu zaman sebelum Rasulullah diutus. Ada namanya hadami. Oh, ini aset hadami. Aset kaum ini. Tidak pernah terkalahkan kaum ini. Tidak pernah sama sekali terkalahkan. Akhirnya kaum-kaum yang ada di sekitar musuh-musuh ini ngintai. Kenapa? Sebabnya kaum ini tidak pernah dikalahkan.
Ternyata di situ ada seorang wanita yang bernama Hadami, yang mana matanya ini lebih dari kelompok ribuan berapa kilo, ribuan kilo bisa kelihatan sama dia. Jadi kalau musuh mendekat, otomatis tahu ada musuh. Siap-siap. Jadi orang musuh-musuh ini nyari di mana? Kok bisa terlalu menang kaum ini? Ternyata berkat daripada Hadami ini tadi. Jadi tugas Hadami ini tadi kayak dibujuk, ditempatkan di tempat tinggi. Kalau dia melihat ada musuh, siap. Di kampung musuh itu datang dijebak, kalah musuh itu tersebut. Berkali-kali musuh akhirnya ngakali, suruh satu utusan masuk ke daerah tersebut. Kenapa bisa menang? Akhirnya ditanya, ternyata ada wanita yang bernama Hadami. Luar biasa. Ya. Ditanya ternyata Hadami ini bisa mandang daripada berapa? Bisa mandang daripada jauhan, ribuan kilo pun bisa dipandang dengan oleh Hadami tersebut. Maka luar biasa. Akhirnya apa hadirin? Musuh pun sudah tahu ternyata dia ini bisa menang gara-gara ada Hadami tersebut. Kemudian ya, karena ada Hadami di daerah tersebut, ada Hadami. Akhirnya musuh pun cari-cari, cak mana caranya biar menang. Pikir otak diputer. Akhirnya tembus. Ternyata mereka bisa di situ mengambil caranya macam mana? Caranya nyamar. Bukan nyamar di situ jadi pencok, tidak. Nyamar di situ bawa pohon. Jadi pohon itu ditentak ya loh. Setiap tentara bawa pohon. Kan Hadami ini bisa lihat musuh dari jauh. Tetapi biar nipu daripada Hadami ini tadi, cak mana caranya? Pakai pohon. Akhirnya Hadami tadi ngomong, di sana tuh ada macam hutan di jalan. Ada pohon rimbun begitu banyak di jalan. Nah, ketua kampungnya madai pohon di jalan. Nah, lah mulai kurang Hadami ini. Mulai kata Hadami percayalah aku tidak mungkin bohong. Kata kampung sudah Hadami ini sudah caknya tak baca lagi jawabkan. Padai pohon baca jalan. Logika juga bisa tak? Tidak bisa karena uang dulu tidak dipikir uang nyaman pakai pohon ini akibat kalian tidak bisa mengamalkan berpikir cak mana lawan di kalah akhirnya bawa pohon kampung nak mencari. Kalau tidak mencari tidak siap nak ada musuh santai orang kampung. Tiba-tiba setelah beberapa hari kampung itu disebut tiba-tiba diserbu. Tak tahu masyarakat di mana. Pun heran, apa Hadami tidak ngomong? Kata Hadami, aku lah omongkan sama kamu ada pohon ke jalan, kamu tidak percaya. Makanya ada syair Arab kata tidak ada Hadami fasadiquha. Kalau Hadami sudah ngomong itu percayai. Fa'innal qawla, karena omongan yang betul itu maqalat Hadami yang diucapkan oleh Hadami. Kamu salah dewe ngaku tidak percaya. Akhirnya kau tersebut kalah, binasa. Setelah daripada binasa, uangnya gimana? Yang namanya Hadami dia punya Hadami. Di situ pengen tahu, katanya baca lihat ribuan kilo. Akhirnya dicongkel dia punya mato. Pas dicongkel ternyata di bawah mato itu penuh dengan celak ismi. Ya celak ismi tadi karena ismi menegangkan daripada mato. Kebetulan Hadami ini wujud setiap harinya pakai daripada celak ismi. Kalau ada kaget celak ismi dapat yang bagus, bolehlah tunjuk hadiahkan kita nih ya. Boleh buatkan umroh kaget travel nih Ustaz ya. Terus ini travel boleh lah ya. Kalau dapat di situ yang asli datangkan boleh, pengen kita mati. Tetapi kalau tidak mati daripada setelah itu minimal yang biasa. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ahabbus siyab
ilaihi al-qamis wal bayan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu pakaian yang paling disukai oleh Rasulullah gamis. Wal bayan, gamisnya warna putih dan putih. Daripada gamisnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kalau kum qamis Rasulullah, ya ini Rasulullah, apa namanya ini ujung ini Rasulullah ilal rusul sampai sini, ya sampai sini. Rusul tulang yang ada embolnya kurang lebih atau sampai rusul sini. Sampai ada yang ngomong sampai sini, ada yang ngomong sampai sini. Ya Rasulullah agak panjang sedikit. Ya. Tapi kalau ke salat dibuka. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, itulah sekilas daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah juga pakai imamah. Dalam riwayat imamahnya Rasulullah warnanya hitam. Ya, warnanya hitam. Ada yang ngomong putih, ada riwayat lain putih. Tapi riwayat yang sahih Rasulullah pakai imamah warna hitam. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah juga pakai khuf. Pakai na'al. Khuf itu ada sepatu musim dingin. Bukan sepatu, tapi tak musim dingin. Dan juga Rasulullah pakai na'al, pakai sendal. InsyaAllah kita ngamalkan ya. Kalau sudah kita ngamalkan. Kemudian Rasulullah juga pakai pala misal khot. Rasulullah juga pakai cincin. Kamu bingung nyari cincin di mana? Silahkan hubungi daripada Ustaz kita. Nah, insyaAllah banyak cincin. Karena sunnah. Ya, niat kita sunnah beda lain, niat kita kecuali sunnah. Rasulullah cincinnya terukis apa Muhammad Rasulullah. Allah paling ujung, Rasul Muhammad. Tulisannya Allah Rasul Muhammad. Kalau tidak ketik kiri. Bagaimana cincinnya baginda Rasulullah? Kalau makainya di mana? Ada yang ngomong di kelingking, ada yang menjadi manis. Kayak ada pembahasan khusus tentang cara daripada makai cincin. Tapi kalau memang seriusnya nak mukul, boleh kita datang. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kita mendapatkan berkah dari segala sisi, insyaallah. Sisi dunia, sisi akhirat dapat, dunia pun juga dapat. Jadikanlah dunia untuk menggapai akhirat, bukan dunia untuk menyengsarakan daripada akhirat. Dunia saat faj'alha ta'an. Dunia ini sesaat, maka jadikanlah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan dunia ini sebagai wasilah limardatillah, sebagai perantara untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Buat apa rumah banyak-banyak tetapi di situ mati tidak terbawa, mobil bagus-bagus mati tidak terbawa. Kalau kita bingung juga ngomong sedekah, kadang kita juga tidak sedekah. Tapi minimal kita sedekah semampu kita 100.000 kalau dari kita besar, 100.000 kalau dari uang kaya kecil, makanya ukuran besar kecil itu sesuai daripada kemampuan. Insyaallah yang hadir di majelis taklim ini 100.000 kecil kalau menurut kita. Amin kalau dalam dunia ini. Tapi insyaallah dunia kita untuk dapat akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan sekian yang disampaikan. Insyaallah kalau ada pertanyaan sebelum kita tutup dengan ya Rabbana taqabbal dan doa-doa, maka kalau ada pertanyaan. Apa sudah paham kalau karena sirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Oke. Nyemir rambut hukumnya boleh, tetapi tidak boleh pakai warna hitam. Wa haramu khitab sya'rin fi sawad li rajulin wa imra'atin. Haram menyemir rambut pakai warna hitam, laki-laki ataupun perempuan. La jihad, kecuali nak berjihad. Tak tahu bagi misalkan dibuangi nak tempuh gitu Contoh pakai warna bisa putih. Nak pakai hitam boleh tak? Boleh. Biar musuh ngomong lah tua kau ni gampang bocong tu julak kedikitnya nyapa. Makanya hitam kalau nak berpegang, tapi kalau tidak berpegang ya jangan. Haram ya haram. Warna lain boleh, tapi jangan warna-warna macam kafir. Tasyabbuh bil kufar tidak boleh. Rasulullah tidak demen tasyabbuh bil kufar. Man tasyabbaha bil qaumin bahwa minum, siapa yang menyerupai satu kaum itu golongan mereka. Warnanya di situ lanang, warnanya umum. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kafir. Rasulullah mereka, rakyat mereka.
jenggot di situ agak di situ putih-putih dikit. Sunnah Rasulullah ya, sunnahnya itu apa? Sunnahnya di situ injek pacar. Ya kalau rambut putih injek pacar sekali langsung merah. Bahkan Rasulullah itu Shallallahu Alaihi Wasallam rambutnya saat meninggal dunia tidak nyampe puluhan. Ubarnya Rasulullah. Padahal Rasulullah umur 60 tahun, kadang kita umur 20 tahun, 30 tahun ada sudah ubah kita lebih dari 20. Nah, itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Intinya dapat berkah dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada lagi yang ada tanya nggak? Cincin kanan apa kiri, Beb? Bagus. Cincin kanan atau kiri, yang bagus itu kanan. Ya, yang kanan bagus. Karena awal kalau nak dua boleh kanan kiri, tapi yang bagus kanan. Karena Rasulullah yuhibbut tayammum fi kulli asya'. Rasulullah itu mendahulukan yang kanan-kanan di setiap sesuatu. Nah, kalau jam kenapa di kiri? Kata ulamanya jadilah kiri Karena ya, jam juga baru adanya jam itu juga baru, atau nama singkatnya jam itu nama singkatnya tetapi ya sebagai perantara untuk menertibkan waktu, ya perantara untuk yang bagus menjadi bagus. Ya mik mana ada zaman bagi Rasul, tapi perantara untuk supaya kuat kedengaran galanya. Karena kan, kedengaran kan? Nah, kalau biasa menjadi hal yang bagus. Ya. Minyak rambut. Rasulullah pakai minyak rambut. Ya, bagus pakai minyak rambut. Sunnah pakai minyak rambut. Ya, tapi kalau KSB tak tahu Kalau KSB tadi jelaskan. Kalau KSB tadi jelaskan. Minyak rambut, minyak sayur minyak sayur. Nyam-nyam. Ngelembutkan. Rambut ini dilembutkan. Jangan terlalu kasarnya. Zaman sekarang sudah ada sapu. Bersih-bersih dikit. Kita ni umat Islam bersih-bersih dikit. Wangi. Ya, nak beli parfum. Waktu datang. Ustaz. Aduh. Sekalian cincin plus parfum Aduh kalau. Komplit. Ya. Sebab itu untuk taat, sebab itu untuk taat. Ya, boleh. Kalau ada yang lain masak-masakan martabak boleh nanya boleh. Insya Allah doakan ya saudara-saudara ini insyaallah. Ya, Rasulullah juga gawe jualan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya semampunya, tidak baca jualan penuh waktu baru waktu. Ya Rasulullah tidak, Rasulullah itu jualan ke Syam, tapi untungnya Rasulullah SAW itu kali-kali lipat berkah, bukan kali-kali lipat tadi untungnya atau ngotak ini kan? Karena sesuatu yang dijual jujur itu berkah, bukan di situ jualnya berlebihan ataupun jualnya apalagi di situ numpuk, apa namanya kalau sudah bahan pokok ditumpuk, apa namanya? Nembur, ditembur itu haram itu haram. Nebun kaki lawang zaman susah jual di mahal harganya. Di situ bukan di situ untuk memudahkan masyarakat, tapi untuk menyusahkan daripada masyarakat. Tidak boleh curang. Tidak boleh curang gitu di dalam jual beli itu tadi. Daging sekarang jual buah-buahan. Ada yang jujur banyak, yang jujur banyak. Tetapi ada sebagian oknum yang tidak bertanggung jawab. Ya, itu urusan mereka. Wallahu a'lam bishawab. Sudah, insyaallah kalau ada salah kata datang dari Al-Bagir, kalau ada lebih bagus lain datang dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbana tarabna bi annana tarabna wa tarabna علينا توبة تغفر كل حوبة واغفر لنا
المصطفى رسولي نحظى بكل سول المصطفى رسولي نحظى بكل سول المصطفى رسولي نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عند الهبي وآله وصحبه لا تجد صحبي والحمد لله بالله والتعالي والقبول تقبل الله منكم إنا منكم تقبل يا كريم